Ya, kita kembali lagi di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nasaruddin Umar dan juga hadir di studio. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa tadi ya. Makasih ya. Merantau dari Sumatera Barat ke sini ya. Ada juga dari Lombok juga tadi ya. Oh, salah. Siap Prof. Kita lanjutkan bahasan kita Prof tentang mari berdialog. Kalau lihat di TV Prof, berdialog ini identiknya lebih banyak ke apa ya, nuansa politik Prof. Kayak di rumah rakyat itu ada istilahnya musyawarah untuk mencapai mufakat, bahkan namanya apa, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR gitu. Tapi tidak jarang di rumah-rumah rakyat ini yang kita lihat kalau di TV ya Prof ya, itu bentuknya bukan musyawarah tapi perdebatan Prof gitu. Karena munculnya ada kepentingan satu dengan kepentingan yang lain gitu. Nah, apakah bentuk dari demokrasi ya Prof itu memang kan membolehkan untuk berdebat? Apakah itu jauh dari nilai-nilai Islam Prof? Atau bagaimana yang seharusnya kita terapkan Prof? Iya, kalau saya sih melihat ya, Pancasila itu benar-benar itu suatu konsep yang sangat-sangat religius ya. Siap. Bahkan boleh saya katakan itu sangat Islami. Ya. Konsep demokrasi yang diperkenalkan di konstitusi kita itu kan bukan demokrasi liberal ya kan. Iya. Bukan demokrasi kebablasan, tapi demokrasi yang terukur ya. Iya. Ini bahasa saya mungkin demokrasi terukur itu artinya dalam sila keempat kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan di situ kan. Ya. Ya, itu kan permusyawaratan di situ itu. Jadi pesta demokrasi yang besok kita akan lakukan ini itu memberikan kebebasan kepada siapapun setiap warga negara ini untuk mengungkapkan ide-idenya, pikiran-pikiran cerdasnya. Tetapi, ya ini ada tetapi, dengan bahasa-bahasa yang produktif, yang santun tentunya ya kan sebagai warga bangsa Indonesia. Dengan kata lain ya, pengejawentahan sila keempat itu dengan cara melakukan demokrasi, tapi demokrasi itu tidak boleh mereduksi sila ketiga persatuan Indonesia. Jangan sampai nanti kita asyik menekankan aspek demokrasi, kebebasan berpendapat, tapi mengacak-acak sila ketiga persatuan Indonesia. Demokrasi tidak boleh mereduksi persatuan Indonesia. Ya kan? Jadi kata persatuan Indonesia itu bagian yang tak terpisahkan daripada sila keempat. Silakan berdemokrasi ria, tetapi persatuan Indonesia tetap utuh. Ya. Tapi juga jangan lupa ya, bahwa itu nanti dalam rangka apa? Ada visinya dialog demokrasi itu ya, itu keadilan sosial ya, bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan coverage-nya itu semuanya itu adalah tentu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama itu, sang pencerah mataharinya Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang memberikan energi, memberikan cahaya, memberikan oksigen terhadap sila-sila yang ada sebelumnya. Sesudahnya, sesudah itu nanti undang-undang dasarnya, sesudah itu undang-undangnya, sesudah itu peraturan pemerintahnya, sesudah itu seluruh organ-organ yang ada di bawahnya itu harus tercerahkan oleh sila pertama tadi itu. Ya, tapi juga jangan sampai ketuhanan yang Maha Esa itu ditafsirkan sedemikian rupa sehingga seolah-olah menafikan dengan sila berikutnya kan, sila 2, 3, 4, dan 5. Jadi Pancasila itu satu keutuhan. Tidak boleh secara parsial bebas kita tafsirkan semaunya kita kan. Tafsirkan apa ya, Pancasila itu harus saling menafsirkan silanya satu sama lain. Ya. Tidak bisa keluar dari koridor sila-sila yang lain itu ya. Tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Wow, atas nama sila keempat demokrasi. Boleh dong kami, ya nggak bisa lah. Maka itu saya ingin menegaskan apa yang disampaikan oleh Presiden kita pada pidato 17 Agustus itu kan, bahwa tidak boleh lagi ada politik aliran yang bisa memecah belah bangsa. Kalau saya menekankan bukan pada tidak boleh ada politik aliran,
Tapi muqayyadnya, apa itu muqayyad? Dalam ilmu balaga itu stressing point-nya di Stressing belakang yang bisa memecah belah bangsa. Karena kalau kita melarang orang berpolitik identitas, gimana? Apakah kita akan melarang matahari memancarkan cahayanya? Ya. Apakah kita akan melarang api mengeluarkan panasnya? Nggak mungkin kan? Ya. Hukum alamnya seperti itu. Banyak partai Islam kok, banyak partai agama lain juga nantinya akan tampil nih. Ya. Nah, apakah mereka tidak bisa membicarakan politik identitas? Ya, kalau melarang berbicara tentang politik identitas, sementara asas organisasinya itu adalah ada Agama. kata-kata agama di situ, agama apapun. Ya, itu bisa diartikan sama saja melarang matahari memancarkan cahaya. Ya. Sama saja melarang api mengeluarkan panasnya. Yang penting buat kita, silahkan mengeluarkan panasmu wahai api, tapi jangan membakar yang lain. Masya Allah. Kiasannya bagus sekali. Ya Iya Allah, kan? ya Rabbi. Masya Allah. Jadi itu yang dimaksudkan bahwa tidak boleh ada partai, tidak boleh ada politik aliran. Silahkan berpolitik aliran, tapi jangan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Nah, saya kira yang paling bagus adalah mari kita mengandalkan visi partai yang kita akan tuju seperti apa. Tapi tetap koridornya adalah konstitusi kita, jangan pernah melenceng daripada framework yang telah ditetapkan oleh founding fathers kita kan. Ya. Nah, kalau ini kita sepakat bersama, Indonesia itu indah. Masya Allah. Baik, Prof. Indonesia itu indah kalau kita sepakat bersama dan tidak lari dari kesepakatan yang sudah dibentuk oleh founding father kita. Dan tentunya niatnya karena Allah lillahi ta'ala. Bismillah. Iya, bismillah. Ya Allah. Prof, tadi sudah disimpulkan. Prof sudah menyimpulkan di segmen 3. Tapi mungkin ada satu renungan, Prof, yang bisa Prof sampaikan bagi pemirsa di rumah. Apa ya, hikmah yang bisa jadi bahasan kita ini, Prof. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Ya. adik-adik cerdas kita ini kan. Ya. Nah, jadi gini, tadi ada istilah yang menarik itu ya. Oase demokrasi, bukan oase, apa tadi? Oksigen. Bagi Oksigen demokrasi. Oksigen itu, mari kita menjadikan oksigen, dialog itu sebagai oksigen demokrasi. Nah, itu istilah lain daripada energi demokrasi itu adalah dialog. Ya. Saya lebih cenderung memilih oksigen. Oksigen demokrasi. Karena bisa masuk kepada semua makhluk yang bernyawa oksigen itu kan. Ya. Bahkan binatang pun juga bisa masuk. Menghidupkan, memberikan kehidupan yang oksigen, baik, ya ya. Allah. Nah, jadi pemilu akan datang ini, mari kita meninggalkan politik aliran, politik identitas yang bisa membenturkan satu sama lain. Ya. Ya, kita banyak kok cara untuk menggapai tujuan tanpa harus melakukan pembenturan satu sama lain. Ya. Gentleman lah, tekan diri kita, oh ini kalau saya keluarkan ayat ini, tentu juga mereka punya cadangan ayat yang lain juga kan. Akibatnya umat kita bingung. Kematangan, kecerdasan, kearifan berpolitik itu sangat diminta untuk pemilu akan datang. Ya. Siapa yang tidak mampu menimbulkan kecerdasan politisnya, kematangan politisnya dalam era 2024 akan datang, itu akan ditinggalkan oleh para, bukan hanya konstituennya, mungkin juga orang lain juga pasti akan meninggalkan. Tapi siapa yang mampu menampilkan elegansinya, kematangannya, kecerdasannya dalam mengungkapkan konsep, tanpa harus menembak kanan kiri, itu nggak zamannya lagi kan. Ya. Membantai orang baru menang sendiri, itu bukan zaman akan datang. Zaman kita akan datang, generasi seperti ini akan jadi tampil sebagai pahlawan demokrasi. Itu sudah terbiasa dengan dialog. Tadi istilahnya bagus kan? Ya. Ya, oksigen demokrasi. Bukan lagi energi demokrasi, bukan lagi nafsu demokrasi. Ya, saya kira itu yang sangat penting. Baik. Mari para pemirsa yang melalui forum Hasanah Islam ini, kita menyadarkan diri sendiri dan menyadarkan kawan-kawan dan lingkungan kita masing-masing. Mari kita bersama-sama memikul Indonesia ini dengan penuh tanggung jawab kita bersama, sehingga Indonesia itu bisa menjadi benar-benar sebuah negara yang sangat diperhitungkan ya. Kita bersyukur sekarang ini menjadi presiden G20. Kita bersyukur negara yang paling tidak terdampak dengan krisis sekarang ini adalah Indonesia. Itu pun juga harus diakui ya, dengan segala kekurangan kita ya. Dan yang paling penting juga adalah kita berterima kasih kepada para perintis bangsa ini yang merintis konsep bernegara yang begitu indahnya sampai kita semuanya anak cucunya ini
bisa hidup teratur dan damai. Terima kasih kepada para pendahulu bangsa. Semoga kalian semuanya insya Allah mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah bagi yang beragama Islam dan kepada Tuhan yang Maha Kuasa lah. Dan yang paling penting juga semoga pahalanya berlipat ganda di sisinya. Jangan melupakan pendahulu bangsanya. Bangsa yang besar ialah bangsa yang menghargai para pendahulu bangsanya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof. Hikmah yang sudah diberikan di penghujung program kita ini. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa menyatukan bangsa kita sehingga Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan kokoh, dan ke depan adik-adik yang akan jadi pemimpinnya. Amin insya Allah. Pemirsa, saya David Halik undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih banyak Prof atas ilmunya hari ini. Terima kasih kawan-kawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.